Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hipotesis. Sebelumnya, apa sih hipotesis itu? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering loh berhipotesis. Contohnya, ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan, "Hai Tiara, sore ini kamu mau bermain badminton atau tidak?" Lalu teman-teman memiliki alasan untuk menjawabnya. Pertama, teman-teman bisa saja langsung menjawabnya, "Oh iya, sore ini aku mau bermain badminton." Atau yang kedua, karena teman-teman memiliki tugas, pekerjaan sekolah, sehingga teman-teman menjawabnya, "Aku belum tahu nih, soalnya nanti sore aku masih ada pekerjaan sekolah yang belum aku selesaikan." Dari dua jawaban tersebut, itu adalah contoh dari hipotesis, yaitu jawaban sementara teman-teman karena belum memiliki jawaban yang pasti. Jadi, hipotesis adalah sebuah jawaban sementara. Di dalam dunia penelitian, sebuah pertanyaan membutuhkan jawaban berdasarkan fakta dan data. Untuk memberikan jawaban tersebut, kita melakukan sebuah dugaan atau yang disebut dengan hipotesis. Jadi, hipotesis adalah sebuah pernyataan yang ketika diungkapkan belum terbukti kebenarannya, sehingga akan dilakukan sebuah pengujian. Berdasarkan kalimat pernyataannya, hipotesis dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0, dan yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dengan data sampel. Sedangkan hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis 0, yaitu adanya perbedaan antara ukuran populasi dengan data sampel. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, yuk kita bahas 3 macam hipotesis berdasarkan variabel yang akan diteliti. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan tanpa membandingkan dan mencari hubungan satu sama lain. Contohnya, H0. 70% masyarakat di kota A menggunakan transportasi umum. H1, kurang dari 70% masyarakat di kota A menggunakan transportasi umum. Atau contoh lainnya, H0. Rata-rata mahasiswa Universitas Jambi belajar 8 jam dalam satu hari. H1. Rata-rata mahasiswa Universitas Jambi belajar kurang dari 8 jam dalam satu hari. Yang kedua adalah hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah hipotesis yang membandingkan antara dua kelompok atau lebih. Contohnya, tidak ada perbedaan secara signifikan nilai matematika antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di sekolah ini. H1, ada perbedaan yang signifikan antara perbedaan nilai matematika siswa perempuan dan siswa laki-laki di sekolah ini. Contoh yang lainnya, H0, tingkat stres karyawan yang masuk shift pagi itu tidak berbeda dengan karyawan yang bekerja pada shift malam. Sedangkan H1, tingkat stres karyawan yang bekerja pada shift pagi berbeda dengan karyawan yang bekerja pada shift malam. Yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang menghubungkan antara dua variabel. Contohnya, H0, tidak ada hubungan antara jumlah jam tidur dengan konsentrasi belajar siswa di kelas. H1, ada hubungan antara jumlah jam tidur dengan konsentrasi siswa di kelas. Contoh lagi, H0, tidak ada hubungan antara siswa yang mengkonsumsi makanan cepat saji dengan tingkat obesitasnya. Kemudian H1, ada hubungan antara siswa yang mengkonsumsi makanan cepat saji dengan obesitasnya.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hipotesis deskriptif adalah hipotesis yang menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan tanpa melibatkan perbedaan dan hubungannya. Sedangkan hipotesis komparatif adalah hipotesis yang membandingkan antara dua variabel atau lebih. Kemudian, hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang menghubungkan antara dua variabel